Oke, sekarang saya mau cerita bukan dari masalah buka bengkel gimana pahit manisnya ya, tapi gimana perjalanan saya jadi mekanik. Yang pertama, saya itu sebenarnya dari kecil itu sudah hobi pengen jadi mekanik karena apa? Karena keturunan orang tua saya, bapak saya itu sebenarnya mekanik, cuman dia mekanik tidak buka bengkel, tapi yaitu menyervis rumahan seperti saya merintis dulu, ya kerja masih di orang. Dan kemudian saya umur sekitar 12 tahun ketika melihat bapak nyervis motor orang dapat duit banyak, kan kita ya di masa-masa remaja itu kan pastilah menginginkan duit banyak. Oh, enak banget nih kalau jadi mekanik, duitnya banyak. Nah, dari situlah saya punya hobi dan cita-cita jadi mekanik. Kemudian setelah itu singkat cerita, umur sekitar 14 tahun, 2004 kalau nggak salah ya. Saya kan kelahiran 1990, cuman saya hidupnya sama nenek ya. Tapi selama umur 7 bulan saya diasuh sama nenek, dan sekolah saya itu cuman nyampe sekolah dasar, sekolah SD. Saya sih nggak bisa kayaknya kemungkinan jadi bengkel, tapi ya kita coba aja ya. Nah, umur 14 tahun itu ceritanya ada mamang saya dari keluarga ibu saya punya tambal ban, tapi dia itu orangnya nggak nungguin tambal ban ceritanya. Saya itu belum bisa apa-apa om, untuk nambal aja belum bisa, tapi karena nekat pengen punya jajan, makanya saya bukalah tempat mamang saya tersebut, saya sendiri. Jadilah tukang tambal ban ceritanya. Sudah jadi tukang tambal ban saya. Oh, untuk memasukkan pas itu dapat satu pasien nambal ban ceritanya, bang nambal, saya nggak bisa nih, pas masukinnya itu hampir 1 jam om, masukin ban dalam karena gagal lagi, masuk lagi, pas masukin pentilnya yang paling susah. Nah, yang kedua, setelah saya sudah bisa nambal ban, akhirnya teman-teman tongkrongan saya kan banyak nongkrong sama saya, ngobrol sama saya, nyerpisin saya sedikit-sedikit dari bersihin karburator. Nah, sama diajarin juga sama bapak saya. Bapak saya kan masih kerja di orang. Kalau ada pirodo yang masih bagus, pirodo rem itu om, dia kasihin ke saya. Nah, pirodo bekas itu saya kadang pasangin ke orang, jual lagi pirodo bekas itu. Untuk menambah jajan sih, kalau untuk nambal ban kan kadang kita sehari itu nggak dapet. Nah, untuk sampingannya dari nambal ban itu om, kita bikin karet tali dari ban bekas yang dipotong-potong. Nah, kita jual waktu itu 500 perak. eh Iya, 500 perak, kalau 1000 dapat dua. Nah, merintis hampir berapa ya, perjalanan sekitar mau 1 tahun ceritanya. Adalah Pak Haji sekitar dari tempat tambal ban saya itu di mamang saya. Nah, jadi untuk tambal ban mamang saya itu kalau misalkan kita dapat keuntungan waktu dulu itu 2000, buat mamang saya 1000, buat saya 1000, jadi store separuhan gitu om. Tapi kita lapaknya di situ nggak minta bayaran, mamang saya itu cuman minta, nggak minta bayaran lapak, sorry, cuman minta bagi hasil aja om. Nah, udah gitu singkat cerita kan dari bengkel saya sekitar sama tempat tambal ban saya itu 50 meter di tempatnya Pak Haji yang bau bangun bengkel baru. Pak Haji itu buka bengkel baru om. Nah, otomatis kan kita kalah nih tukang tambal ban, sedangkan Pak Haji ini punya modal, posisinya bagus di pasar kan, tempatnya bagus, tokonya bagus, lengkap lagi spare partnya. Akhir kemudian kita kan kalah. Nah, Pak Haji itu kan ceritanya belum punya mekanik nih. Kalau saya tinggalkan di sini, apa masih di sini, otomatis saya ini kalah, nggak punya jajan. Tahun 2005. Ah, ya sekarang kita nih gimana nih caranya supaya kita dapat jajan? Akhirnya saya deketin nih Pak Haji tersebut yang membangun bengkel baru. Nah, setelah Pak Haji itu membangun bengkel baru, saya datang lah sama Pak Haji. Pak Haji, tempatnya bagus kok, bahasa basinya. Gimana Pak Haji, boleh nggak saya kerja di sini? Oh, silakan katanya, kalau kamu mau kerja boleh tinggal di sini. Akhirnya saya kerja di situ.
Karena Pak Haji ini punya toko bangunan. Jadi bengkel ini otomatis gak keurus Om. Jadi dipasrahkan kan ke saya. Karena saya itu waktu muda, jadi kan nggak bisa nih ngontrol mau belanja, kadang tutup jam berapa, kadang buka jam berapa, kan yang namanya juga masih kita muda kan, masih pengen seneng-seneng, kadang bukanya siang. Akhirnya kan nggak karuan nih bengkel ceritanya. Daripada saya dituduh nggak dapet duit, akhirnya spare part habis, nggak dapet duit, disangkanya nggak karuan, akhirnya saya keluar dulu nih sama bengkel itu, cari kerjaan lain. Singkat cerita, bengkel tersebut diambil alih sama menantunya yang sampai sekarang masih jalan sih. Ditarik lagi lah saya ke bengkel tersebut Om. Bengkel tersebut tarik lagi, udah kamu kerja di sini aja, di bengkel ini, di bengkel saya katanya. Oh ya udah, kerja lagi saya di situ, kerja lagi di situ, dan alhamdulillah bengkel tersebut merintis. Bengkel tersebut merintis, dan kemudian bapak saya pindah ke bengkel itu, ke bengkel yang saya tempatin sama tetangga saya. Jadi totalnya ada 3 orang nih yang nungguin bengkel yang Pak Haji itu yang sudah dialih menantunya. Nah, saya kan apa ya, malu lah istilahnya kerja sama anak ke orang lain. Karena di daerah saya ini bengkelnya banyak, padat, tapi ya mohon maaf untuk ilmunya masih nol. Yang diandalkan kan ilmunya saya juga. Kalau kita kerja di Pak Haji juga kadang dipanggil di bengkel A, bengkel C, di bengkel B gitu. Akhirnya saya keluar nih dari bengkel itu, pindah ke bengkelnya bapaknya temen. Nah, bengkelnya bapak teman, kerja, kita dipindah lagi nih, ada bengkel baru lagi ceritanya, ditarik lagi sama bengkel baru tetangga juga. Ya dari rumah saya itu sekitar 100 meter lah Pak jauhnya. Kamu nungguin di sini aja nih, kalau di bengkel situ sepi. Ya udahlah, namanya juga kita kerja di sana bukan gaji bulanan. Kita kerjanya dari dulu juga kerja persentase, makanya saya suka pindah-pindah ke bengkel A, ke bengkel C, ke bengkel B gitu. Jadi bebas, yang namanya juga kita masih muda kan perlu kebebasan juga. Kerja di bengkel A, akhirnya orang-orang kan udah tahu nih Om sama kerjaan nih, kita udah pernah lihat di bengkel B, bengkel C, sama bengkel A, kerjanya bagus. Nah, banyak tuh orang sok mau nyervis ke rumah aja lah katanya. Kalau ke rumah kan enak, kamu bisa fokus, kalau di bengkel kan kamu nggak fokus ngurusin kerjaan A, kerjaan B. Ya udahlah, akhirnya kadang saya terima servis di rumah, beli spare partnya di luar di bengkel lain gitu. Nah, kemudian alhamdulillah kita bisa punya jajan sendiri Om, dari cita-cita gitu. Ya nggak nyangka sih bisa punya usaha sendiri seperti ini. Ya kita orang nggak punya lah, namanya juga kita hidup sama nenek yang udah tua gitu, nggak punya modal. Kalau udah Allah ngasih jalan ya bisa aja gitu, bisa sampai detik ini. Nah, banyak yang nyaranin juga dari dulu itu saya harus buka bengkel, katanya buka bengkel sendiri aja, jangan ikut orang. Karena kita orangnya sistemnya gini Om, kita kan banyak saingan nih, banyak bengkel nih di tempat saya, tetangga bengkel, bahkan di tempat bengkel saya ini di depannya juga ada bengkel yang sejak lama. Kita kan orangnya nggak enak nih, mau ceritanya mau nyari tempat, rencana pengen buka, cuman nyari tempat di mana gitu. Nah, kalau kita nyari tempat di orang itu Om, nggak enaknya, misalkan kita punya trouble atau punya kita masalah kan, kita juga nggak enak kan. Makanya saya mikir-mikir lagi lah, daripada kita kerja ke orang, namanya juga kerja di bengkel itu beda sama toko. Jadi ada berisiknya, geber-geber motor, otomatis kotor. Makanya saya sering nyervis di rumah aja. Kadang kalau nggak ada kerjaan di rumah, kita dapat panggilan suruh nyervis di tempat rumahnya orang konsumen tersebut. Nah, akhirnya singkat cerita tahun 2014 saya nikah. Kalau pas nikah itu tahun 2014 saya kerja masih di bengkel Pak Haji lagi, yang menantunya itu ditarik lagi ceritanya di situ.
Nah, masih ada bapak saya sama tetangga saya juga di situ. Ya udahlah, saya memaksakan karena butuh nih. Kadang ya masih juga sih dipanggil ke sana ke sini, cuman katanya kalau yang lain mah orang udah tua nih, kurang tenaganya, kamu masih muda, udah tungguin aja di sini bareng-bareng katanya. Udah kita kerja lagi di situ. Karena posisinya rame, kita kerja itu masih gaji persentase om. Masih persentase itu masih kurang om. Kadang dulu kan motor nggak kayak sekarang masih sepi. Kadang sehari 30.000, kadang 20.000, kadang nggak tentu gajinya. Makanya saya bingung. Otomatis anak saya ini mau lahiran, udah gede, biaya hidup pasti mahal nih. Gimana saya bisa pengen pendapatan, cuman kalau buka bengkel tersebut kan nggak ada modal om. Ya, harus modal banyak, pikirannya saya kayak gitu. Cuman saya ingat waktu dulu itu ada orang yang pernah saya nambal. Saya itu mas awalnya masih bengkel tambal ban bisa gede seperti ini gini. Jadi tahu prosesnya, udah diajarin. Maksudnya kalau orang mau bener-bener bisa buka bengkel pasti bisa buka bengkel katanya. Nah akhir kemudian tahun 2015 saya beli kompresor bekas teman saya. Itu kompresor katanya nganggur terus, beli aja nih. Berapa kata saya? 500.000. 500.000 itu belum keadaan sama mesinnya mas, jadi masih kosong, masih tabungnya doang. Nah, masa sih kita mau ngidupinnya pakai apa kan? Ada tuh katanya bekas mesin GX 160 itu ya, mesin tarikan kan. Berapa kata saya, mesin udah bodol, istilahnya udah tua lah. 200 saja katanya mesinnya. Dibelilah sama saya, diservis. Hidup mesin tersebut. Kompresor jalan, sudah ngisi angin. Kadang saya pajang ini di halaman rumah kompresor tersebut. Di depan rumah saya ini yang bengkel sekarang kan rumah nenek saya, orang tua saya di pinggir jalan. Nah, di depan rumah saya yang bengkel saya ini masih ada sampai sekarang ya bengkelnya. Ada bengkel, tapi orang tuh nanyain ke saya, "Mas, buka tambalan kan ban gak?" katanya. "Oh, maaf Mas," kata saya, "nggak ada tambalannya, di depan aja nambalnya." Nggak mau dia, lewat aja. Akhir kemudian saya telepon lagi nih teman saya, karena banyak banget yang minta nambal ban sama saya. Kata saya, "Tambalan ban masih ada nggak?" "Oh masih ada," katanya. Ya udah saya beli aja sekalian tambal bannya. Berapa? Saya 80.000 tambalannya, berikut cukitnya satu, congkelannya itu. Dibelilah sama saya tambalan. Akhir kemudian banyak tuh mas, kalau udah jalannya ya, yang nambal, eh, yang nyerpis, ceritanya ya, banyak banget pokoknya. Akhir kemudian istri saya kan melahirkan, saya pindah ke rumah mertua nih. Nggak ngelanjutin tuh, anak umur 5 bulan kita pindah lagi ke rumah di bengkel, masih petakan 2 meter, panjangnya 3 meter, bengkel yang dulu itu mas. Nah kemudian kita bikin atap di samping itu, bikin kayak apa ya namanya kalau orang ini mah, duh, pokoknya genteng lah, genteng pakai asbes itu di samping. Akhir kemudian banyak setiap hari orang ganti klaher, nambal ban, nyerpis. Kita kan nggak punya spare part, kita ngambil ke bengkel bos saya yang lama, ngambil keuntungan dikit, pasangin. Setiap hari banyak mas, alhamdulillah bisa buat jajan anak, buat jajan istri mas. Kita punya uang nih 1 juta ceritanya mas, yang saya ceritakan tadi di video ya, yang video yang kemarin. Punya uang 1 juta, saya belanja, ceritanya inget banget tuh. Ban dalam swallow yang bisa depan belakang cuma 2 biji, terus oli top one 2 biji, sama pokoknya gearnya aja mas. Ya sisa-sisanya sih kayak dapat berapa lah, dihitung sendiri paling berapa biji, uang 1 juta buat belanja spare part. Akhir kemudian singkat cerita kita nambah mas, alhamdulillah lemari tersebut kan penuh. Kita bikin tempat di depan rumah saya itu, saya bikin dari papan. Untuk lebarnya cuma 2 meter bayangin, untuk panjangnya 1 meter.
Singkat cerita, beberapa tahun kemudian penuh tempat situ sama spare part. Makanya banyak yang nanyain, berapa sih untuk modal bengkel pertama? Saya nggak bisa jawab karena modal awalnya cuma 1 juta. Untuk total semua spare part ini saya nggak kehitung karena modal awal benar-benar 1 juta. Disumbang sama mertua, saya itu nggak mau mas 1 juta. Disumbang lah sama mertua, maksa mertua mau ngasih modal ke saya 1 juta. Berarti total semuanya itu 2 juta sudah merintis mas. Ya mulai berjalan lah di modal sama mertua 1 juta. Akhir kemudian kita masih tidur di tempat bengkel. Tempat bengkel juga udah penuh di depan. Tempat tidur mau penuh juga. Akhirnya alhamdulillah kita beli tanah, membeli rumah, dan ceritanya ya seperti video kemarin. Bisa sampai detik ini. Pokoknya ya intinya kalau mau bengkel itu kitanya harus hobi sama bengkel tersebut. Kerjaan bengkel itu hobi, sebagai hobi insya Allah bisa lah, bisa nambah sukses. Dan suka dukanya untuk buka bengkel ini mas, yang pertama yang paling dukanya kita kerja sampai malam dulu, sampai jam 1 sampai jam 2, pas besoknya diutang nggak bayar. Ada yang janji hari ini besok bayar, ini itu nggak bayar. Pokoknya untuk yang menjelekan, untuk yang memfitnah, banyak lah kalau untuk bengkel. Tapi ya tetap kita jalannya sabar. Kalau untuk rezeki itu tidak bakal kemana. Orang yang tadinya pindah dari bengkel saya ke bengkel lain, kalau udah rezekinya orang tersebut pasti bakal balik lagi. Intinya kerjaan kita harus rapi, santai, tekun, itu paling itu top. Yang mau belajar bengkel lagi, pokoknya tetap semangat, gak perlu harus belajar. Pokoknya lebih enak sekarang ketimbang dahulu saya mau belajar mas. Tidak ada otodidak yang ada di YouTube, tapi sekarang ilmu bersebaran, buka bengkel ataupun kerja di bengkel itu banyak persebaran di YouTube. Kalau orang dulu kayak saya itu tidak ada YouTube, otodidak yang dipakai. Pokoknya saya lulusan SD bisa buka bengkel sampai detik ini. Yang udah lulusan sarjana, S1 ataupun SMA, masa nggak bisa seperti saya sekolah SD. Pokoknya yang mau belajar bengkel ataupun mau buka bengkel, ilmu yang nomor satu harus tekunin, jangan sombong, pokoknya terus belajar dan tetap jadi orang yang sabar. Assalamualaikum, salam dari bengkel pelosok dari Banten.